Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajarnya. Kita hari ini belajar ilmu alam. Materinya tentang daya listrik. Definisi daya. Daya listrik atau yang sering disebut juga dengan istilah electrical power merupakan jumlah energi yang digunakan atau diserap dalam sebuah sirkuit rangkaian atau sebuah rangkaian. Sedangkan jika pengertian daya listrik dalam konsep usaha, daya listrik merupakan besarnya usaha yang dipakai dalam memindahkan muatan per satuan waktu. Misalnya sebuah lampu pijar dan setrika. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya, kemudian mengubahnya menjadi energi cahaya. Begitupun juga dengan setrikaan. Setrika akan mengubah daya listrik yang diserapnya menjadi panas. Konsep daya. Daya yang disimbolkan dengan huruf P membutuhkan perubahan usaha, lambangnya W. Dan waktu, lambangnya S, kecil ya, atau second, yang spesifik saat perubahan muncul. Hal ini berbeda dengan konsep kerja yang biasanya hanya mengatur adanya perubahan kondisi benda. Konsep tersebut bisa dijelaskan dalam contoh pada kerja yang dilakukan oleh seseorang ketika mengangkat beban ke atas dan tidak peduli baik itu lari atau berjalan, sebab kerja yang dilakukan adalah sama. Namun, apabila orang tersebut berlari, tentu daya yang dibutuhkan juga akan lebih besar karena kerja yang dilakukan terjadi dalam waktu lebih singkat ketika sambil berlari, ya. Jadi seperti itu konsep daya. Next, yaitu adalah rumus daya. Rumus daya secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, di mana W ini adalah usaha joule, T ini adalah waktu, P ini adalah daya, ya. Lalu hubungan sistematis daya dengan tegangan dan arus listrik berdasarkan konsep dari hukum Ohm adalah sebagai berikut, yaitu V yaitu tegangan dikali I itu adalah arus dikali dengan R, ya. Oh maaf, maksudnya adalah V sama dengan I kali R, yaitu tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Jangan lupa nih, I itu adalah arus, R itu hambatan. Jadi jika dengan variabel arus listrik yaitu I dan hambatan itu R, maka persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan V dikali I, ya. Daya itu adalah tegangan dikali arus, atau P sama dengan I kali R kali I, sehingga I kali I kan pangkat 2 nih, I pangkat 2 ya, sehingga P adalah I pangkat 2 dikali R. Nah, ini dapat digunakan rumus ini untuk mencari daya listrik jika yang diketahui adalah arus listrik dan hambatan listrik, ya. Jadi kalau kalian mau mencari daya listrik dengan yang diketahui adalah arus listrik dan hambatannya, menggunakan rumus P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Nah, di sini ada keterangannya. P itu adalah daya listrik, satuannya watt, ya. Di sini P satuannya watt dari awal. V itu tegangan listrik, satuannya volt. I itu arus
satuannya ampere, R itu hambatan, satuannya ohm. Selanjutnya, sedangkan penjabaran rumus jika yang diketahui hanya tegangan dan hambatan, maka rumusnya P sama dengan V kali I, yaitu V dikali V dibagi R. Jadi tegangan dikali tegangan dibagi hambatan. Maka rumusnya V pangkat 2 dibagi R, atau hambatan, bukan hambatan, tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, ini juga dapat digunakan untuk mencari daya listrik. Makanya nanti ketika kalian ketemu soal, kalian lihat dulu yang diketahui apa saja yang di sana. Maka agar tepat menggunakan rumusnya. Contoh soal. Sebuah rice cooker melakukan usaha untuk memasak sebesar 5000 joule dalam waktu 5 menit. Hitunglah daya yang dilakukan oleh rice cooker tersebut. Yang dimaksud daya ini di sini adalah daya listriknya. Nah, di sini yang diketahui apa? 5000 joule ini apa? Berarti usaha. Lalu di sini ada waktunya 5 menit. Nah, di sini waktu itu adalah satuannya detik atau sekon. Maka 5 menit dirubah menjadi sekon, maka menjadi 300 sekon. Kenapa? Karena 1 menit adalah 60 detik. Selanjutnya yang ditanyakan adalah daya. Rumusnya P sama dengan W dibagi T. Dimana W-nya itu apa? Usaha. Usahanya berapa? 5000. Waktunya berapa? 300. Maka 5000 dibagi 300 hasilnya adalah 16,6 watt. Jadi daya yang dibutuhkan oleh rice cooker tersebut adalah 16,6 watt. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Nah, coba kita bahas lagi contoh soal yang sedikit berbeda. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Nah, diketahui V-nya adalah tegangan, yaitu 220 volt. Lalu arusnya 1,2 ampere. Yang ditanyakan adalah daya, maka P sama dengan V kali I. Jadi, apa tadi? V kali I, tegangan dikali arus. Tinggal masukkan angkanya. Tegangannya berapa? 220 volt. Arusnya berapa? 1,2 ampere. Maka hasilnya adalah 264 watt. Jadi, televisi LCD tersebut akan mengonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Itu kalau yang diketahuinya adalah tegangan dan arus. Sampai sini ngerti ya? Nah, ada selanjutnya contoh soal yang berbeda lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah rangkaian. Di sini baterai dengan 24 volt dan lampu atau yang biasa disebut dengan resistor, bisa disebut resistor, itu 3 ohm. Seperti yang terlihat pada rangkaian di atas, hitunglah daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu pijar tersebut. Maka, ya, diketahui tadi apa? V, tegangannya 24 volt. R, hambatannya 3 ohm. Maka yang ditanyakan adalah daya listriknya. Rumusnya P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Sama dengan 24 dipangkatkan 2 dibagi R. 24-nya dari mana? Ini tegangan, ya. Lalu 3-nya dari mana? Ini hambatan. Jadi 24 pangkat 2 berarti 24 pangkat 2 itu 24 kali 24 ya. Bukan 24 dikali 2. Maka hasilnya adalah 576 dibagi 3. Sama dengan 192 watt. Jadi daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu pijar tersebut adalah 192 watt. Jadi seperti itu mengerjakannya. Pembelajaran kita hari ini tentang daya listrik. Jadi daya listrik ada di sekitar kita, hanya kita mungkin belum tahu tentang konsep dan definisinya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.